Perkenalkan, gadis muda ini namanya Kat. Ia bekerja sebagai penjaga lift di sebuah apartemen sekaligus kantor. Selain bertugas mengoperasikan lift, di sana Kat juga memiliki pekerjaan sampingan yang tidak diketahui oleh atasannya. Pekerjaan sampingan itu adalah melayani hasrat para penghuni apartemen secara berbayar. Jadi ketika ada penghuni yang tertarik kepadanya, maka Kat akan melayaninya di dalam lift apartemen tersebut. Suatu hari, atasannya Kat yang bernama Harold memperkenalkan seorang karyawan baru. Ia adalah Maris yang juga akan bekerja sebagai penjaga lift. Jadi, Kat dan Maris ini akan bekerja sip-sipan dan Kat ditugaskan untuk mengajari Maris terlebih dahulu. Meskipun Kat jauh lebih muda darinya, Maris mengaku kagum gadis itu punya HP model terbaru. Pasti itu hasil kerja kerasnya Kat. Suatu ketika, saat Kat dan Maris sedang berjalan di sekitaran apartemen, mereka tanpa sengaja melihat seorang pria sedang mandi di jacuzzi. Maris ternyata tahu siapa pria itu. Ia adalah Jay, penghuni terkaya di apartemen itu. Kat dan Maris pun tersenyum centil melihat ketampanan Jay. Keberuntungan ternyata menaungi Kat yang beberapa hari kemudian bertemu dengan Jay di lift. Berhubung dirinya dan Jay nampaknya saling tertarik satu sama lain, Kat pun melayani hasrat pria itu tanpa meminta bayaran. Sebagai sesama pekerja rendahan, Kat dan Maris sering saling curhat tentang susahnya kehidupan mereka. Dan oleh karena itu, Maris bertekad ingin memperbaikinya dengan cara mendekati Jay yang kaya raya. Mendengar hal itu, ada rasa takut menyelimuti hati Kat. Takut kalau Jay akan diambil oleh Maris. Tapi Jay sendiri nampaknya lebih suka pada Kat. Buktinya mereka sudah 2 kali bermesraan, bahkan Jay sampai mengajak Kat masuk ke dalam apartemennya. Sementara itu, Maris yang tidak kunjung berhasil mendekati Jay mulai mengalihkan targetnya pada sang atasan. Bagai kucing dikasih ikan asin, Harold tentu mau diajak bermesraan oleh Maris. Suatu ketika saat dirinya dan Maris sedang nongkrong bareng di hari libur, Kat bilang kalau Jay nampak baik kepadanya. Maris yang mengaku sudah tidak berminat pada Jay pun membalas, kenapa Kat tidak mencoba untuk mendekatinya saja. Sambil tersipu malu, Kat bilang ia mau kuliah dulu. Suatu hari, ketika Kat sedang bekerja, ia membantu seorang wanita dengan kursi roda menaiki lift. Wanita cantik bernama Mimi itu sangatlah ramah. Pada Kat, Mimi bercerita kalau dirinya harus berada di kursi roda karena kecelakaan mobil saat berlibur di Amerika. Ia berharap bisa segera berjalan lagi. Saat keluar dari lift, tanpa disangka Mimi sudah ditunggu oleh Jay. Ternyata Mimi adalah istri dari pria itu. Meskipun sempat syok, Kat berpura-pura kalau dirinya dan Jay tidak saling mengenal. Ketika sedang patah hati seperti itu, Kat dibuat terhibur menyaksikan Maris dan Harold bermesraan di kantor. Kini ia tahu Maris sudah jadi selingkuhan Harold yang beristri. Tidak ingin sedih lama-lama, Kat pun kembali mengais rezeki dari pekerjaan sampingannya. Sialnya ketika Kat sedang transaksi dengan pelanggan, Jay tiba-tiba muncul dan memasuki lift. Setelah Jay menggagalkan transaksinya, Kat pun merespon dengan bersikap dingin pada pria itu.
Perlakuan Kat barusan ternyata membuat Jai kesal. Kekesalan itu kemudian dibawanya ke rumah yang pada akhirnya membuat bingung sang istri. Daripada pusing, Mimi pun mengajaknya bermesraan, tapi belum apa-apa, Mimi sudah mengeluh sakit pada kakinya. Jai pun jadi bertambah kesal. Suatu hari ketika Kat ingin pulang kerja, ia tanpa sengaja bertemu dengan Jai dan Mimi di lift. Seperti biasa, Mimi menyapa Kat dengan ramah. Wanita itu kemudian bertanya, apakah Kat sudah punya pacar? Single po. Sambil menatap Jai, Kat pun menjawab kalau ia baru saja patah hati karena ditipu seorang pria. Tanpa mengetahui kelakuan minus sang suami di belakangnya, Mimi mengaku beruntung punya suami setia seperti Jai. Mendengar hal itu, Kat hanya senyum-senyum saja. Di hari yang lain, Jai menemui Kat yang sedang bekerja. Pria itu berusaha meluluhkan hati Kat dengan memberinya HP keluaran terbaru. Kat sontak senang dan mulai mau diajak bercanda oleh Jai. Tanpa mereka ketahui, Mimi ternyata sedang menunggu di depan lift. Jai dan Kat pun bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Makin kesini, Mimi mulai meragukan kesetiaan suaminya. Apalagi sekarang, Jai sudah jarang mengajaknya bermesraan dan seperti menyembunyikan isi HP-nya. Suatu hari, Mimi meminta Kat untuk ketemuan. Sambil berlinang air mata, Mimi curhat tentang perubahan sikap Jai. Ia pun meminta tolong pada Kat untuk mencari siapa selingkuhan suaminya itu. Sini yung babae. Setelah mengiyakan permintaan Mimi dengan terpaksa, Kat langsung memberitahu hal itu pada Jai. Ternyata nyali Jai tidak segagah fisiknya. Pria itu langsung ciut dan meminta Kat untuk putus saja. Kat bilang ia tidak setuju. Ia pun meyakinkan Jai kalau dirinya bisa menangani masalah itu. Ternyata untuk mengatasinya, Kat harus mengorbankan seseorang yaitu Maris. Ia pun mengkambing hitamkan rekan kerjanya itu sebagai selingkuhan Jai sehingga terancam dipecat dari pekerjaannya. Tanggap ko na kalantian mo, ha? Hindi kinalaibig. Beruntung ketika Maris nyaris dipecat oleh Harold, Mimi tiba-tiba muncul dan mencegahnya. Scene kemudian beralih ke sebuah lift di mana Jai dan Kat sedang asik bermesraan. Nah, ketika mereka sudah selesai dan ingin keluar dari sana, ternyata sudah banyak orang yang menunggu mereka. Jai pun makin terkaget-kaget melihat Mimi bisa berjalan dengan normal. Wanita itu bilang kalau ia sudah lama sembuh dan berpura-pura tidak berdaya agar Jai lengah dalam perselingkuhannya. Let me go! Ternyata saat Mimi meminta bantuannya untuk mencari siapa selingkuhan Jai, Kat mengaku kalau dialah wanita tersebut. Kat juga bilang dirinya tidak tahu Jai sudah menikah. Akhirnya Mimi dan Kat pun bekerja sama menjebak Jai. Scene kemudian beralih ke balkon apartemen di mana Mimi memberikan imbalan uang pada Kat untuk membayar uang kuliah. Tidak hanya itu, Mimi juga menghadiahkan Kat kamar apartemennya. Senyum bahagia dari Kat pun mengakhiri film ini. Film ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga Larry dan Edna yang tinggal di sebuah desa pesisir pantai. Di sana mereka bekerja sebagai pengumpul kerang. Suatu hari, pasangan suami istri itu menemukan seorang gadis yang pingsan di pinggir pantai. Mereka pun menolongnya.
Singkat cerita, Edna mengizinkan gadis bernama Amy itu untuk tinggal bersama agar bisa menemaninya di rumah. Larry sebenarnya tidak setuju, tapi ia juga tidak bisa menolak permintaan Edna. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Edna dan Amy semakin dekat. Edna menganggap Amy sebagai saudara kandungnya sendiri, tapi lambat laun Edna mulai tidak nyaman karena Larry dan Amy menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Hingga pada akhirnya kecurigaan itu terbukti. Suatu hari, Edna menangkap basah suaminya dan Amy sedang bermesraan. Namun meski Larry telah ketahuan berselingkuh, Edna masih tetap mempertahankan pernikahannya. Bahkan kini mereka tetap tinggal satu rumah, di mana Edna dan Amy saling memperebutkan Larry. Larry kemudian membuat aturan, siapa yang diberinya handuk, maka dialah yang akan tidur dengan Larry. Malam pertama, Larry memberikan handuknya kepada Amy. Itu membuat Edna sangat kecewa. Semenjak saat itu, Edna dan Amy memperebutkan perhatian dari Larry. Mereka berlomba untuk menyenangkan pria itu. Waktu pun berlalu, Larry sepertinya kini sudah mulai bosan dengan Amy. Ia pun mulai memilih Edna. Apalagi setelah Edna hamil, sehingga mendapatkan perhatian lebih dari Larry. Hal ini membuat Amy menjadi sangat cemburu. Sakit hati atas perlakuan Larry yang mengacuhkannya, Amy pun nekat menghabisi Larry dan Edna. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Amy kemudian memotong rambutnya agar tidak dikenali. Ia pun pergi dari rumah itu. Di perjalanan, Amy tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria yang nampaknya akan menjadi korban berikutnya. Dan film ini pun selesai.